Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan saya Yordan Taftazani. Di sini saya ingin sharing kepada teman-teman terkait pembahasan soal-soal untuk persiapan OSN ekonomi. Jadi, perkenalkan saya Yordan Taftazani dan berpengalaman sebagai seorang pengajar khusus untuk privat dan pelatihan bagi siswa-siswa yang sedang mempersiapkan diri di dalam keikutsertaannya di OSN. Nah, kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman terkait soal-soal yang mungkin sebagai latihan dan juga beberapa soal-soal yang diujikan di dalam OSN atau baik kabupaten kota, provinsi ataupun nasional di tahun sebelumnya yang relevan dengan materi ataupun chapter, subchapter yang sedang saya bahas. Oke. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas terkait chapter konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi ini adalah yang paling pertama kita pelajari di dalam belajar ilmu ekonomi pada subchapter terkait definisi ilmu ekonomi dan masalah kelangkaan. Oke, langsung saja di sini ada soal nomor 1 bahwa pemahaman akan definisi menjadi dasar bagi pemahaman ilmu ekonomi lebih lanjut. Dalam konteks ini, pilihlah pernyataan yang tepat mengenai ilmu ekonomi. Oke, jadi di dalam soal ini katanya, dinyatakan bahwa pemahaman akan definisi itu dasar untuk kita bisa memahami pemahaman ekonomi lebih lanjut. Dalam konteks ini, pilihlah pernyataan yang tepat mengenai ilmu ekonomi. Oke, jadi ini menanyakan definisi yang tepat terkait ilmu ekonomi. Dan soal ini saya olah sendiri ya. Oke, kita lihat di sini opsinya. Ada opsi A bahwa ilmu ekonomi itu adalah studi tentang bagaimana individu dan perusahaan mencari keuntungan secara maksimal. Opsi B, ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang memeriksa cara masyarakat mengalokasikan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang C, ilmu ekonomi adalah analisis pergerakan harga saham di pasar saham. Yang D, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana pemerintah mengatur semua aspek kehidupan ekonomi. Dan yang E, ilmu ekonomi adalah studi tentang sejarah perkembangan perusahaan besar. Oke, jadi katanya mana yang tepat terkait definisi ilmu ekonomi di antara pilihan berikut, gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah belajar ya terkait pengertian ilmu ekonomi, tapi kita bahas. Nah, di dalam memahami sebuah ilmu, definisinya itu kita bisa pahami dari dua segi. Pertama dari segi bahasa, dan kedua dari segi istilah. Nah, dari segi bahasa, ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani ya, atau Greek word. Jadi kata di dalam bahasa Yunani, yakni oikonomia. Nah, oikonomia ini terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos itu bermakna rumah tangga, dan nomos itu adalah peraturan. Jadi, oikonomia atau ekonomi itu secara harfiah atau secara asal kata atau secara bahasa adalah peraturan rumah tangga. Nah, kemudian secara istilah, di sini disajikan pengertian dalam bahasa Inggris ya. Economics is the study of how society manage its scarce resources. Jadi apa katanya? Ekonomi itu adalah studi tentang atau studi bagaimana society atau masyarakat manage mengelola sumber dayanya yang langka. Dan ini adalah definisi yang dikemukakan oleh Gregory Mankiw di dalam bukunya Principles of Microeconomics. Oke, selanjutnya ada pengertian lain yang dikemukakan oleh Cass, Fair and Oster ya di dalam bukunya Principles of Economics. Jadi dua buku ini yang Mankiw dan Cass and Fair dan Oster ini tersedia e-booknya dalam bahasa Inggris di internet ya. Jadi kedua buku itu sangat bagus bagi teman-teman yang memang ingin mempelajari ekonomi secara komprehensif dari awal gitu ya. Oke, menurut Cass, Fair and Oster ini katanya
Ekonomi itu adalah studi bagaimana how individuals and societies choose to use the scarce resources that nature and previous generation have provided. Jadi apa katanya, ekonomi itu adalah studi bagaimana individu dan masyarakat memilih untuk menggunakan sumber daya langka yang alam dan generasi sebelumnya sediakan. Jadi, kita bisa paham dari pengertian secara harfiah apa itu peraturannya, apa itu maksudnya peraturan ya. Jadi peraturan di sini adalah terkait how apa gitu kan. How society di sini masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Jadi yang diatur di sini adalah pengelolaan atau nanti ada istilah pengalokasian sumber daya yang langka gitu ya. Jadi yang diatur di sini adalah bagaimana cara mengelola atau mengalokasikan sumber daya yang langka dalam upaya untuk apa? Memenuhi kebutuhan gitu ya. Nah, lalu di sini ada istilah rumah tangga. Jadi nanti rumah tangga di sini konteksnya itu lebih luas ya, tidak hanya rumah tangga di dalam keluarga, tetapi konsumen, produsen, pemerintah itu adalah diibaratkan sebagai sebuah rumah tangga yang perlu melakukan decision making dalam mengelola sumber daya. Jadi, kenapa kemudian dikatakan rumah tangga? Karena para filsuf Yunani yang mengistilahkan ini mendasarkannya pada, mengibaratkannya kepada rumah tangga di dalam sebuah keluarga. Jadi di dalam sebuah keluarga itu siapa yang kemudian mencari uang gitu ya. Nah, jadi ibarat melakukan alokasi sumber daya di dalam rumah tangga, di dalam keluarga itu, maka kemudian itu diibaratkan kepada ruang yang lebih luas. Seperti misalkan nanti ada produsen atau konsumen di dalam pasar, kemudian ada produsen, ada rumah tangga negara, dan ada rumah tangga luar negeri gitu ya. Oke, jadi ekonomi itu adalah terkait how society mengelola sumber daya yang langka. Oke. Kalau gitu, apa jawabannya? Oke, jawaban yang tepat di sini adalah opsi yang B ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah ilmu ekonomi itu cabang ilmu sosial yang memeriksa cara masyarakat mengalokasikan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini adalah jawaban yang tepat. Gitu. Kenapa kemudian dinamakan ilmu sosial atau cabang ilmu sosial? Betul bahwa ilmu ekonomi itu adalah bagian dari ilmu sosial, karena ilmu sosial itu lebih kurangnya adalah ilmu yang mempelajari terkait perilaku. Maka ekonomi itu juga mendalami perilaku manusia dalam apa? Dalam hal memenuhi kebutuhannya di tengah sumber daya yang terbatas gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, di sini soalnya di dalam bahasa Inggris ya. Kita harus membiasakan karena soal di dalam olimpiade, baik itu tingkat kabupaten kota, provinsi ataupun nasional, untuk ekonomi itu hampir 50% soalnya adalah berupa bahasa Inggris. Jadi akan menjadi nilai tambah bagi teman-teman yang memang cukup baik ya di dalam kemampuan bahasa Inggrisnya. Oke, di sini ada soal dalam bahasa Inggris, katanya, as a part of social science, what is the fundamental focus of economics? Apa katanya? Sebagai bagian dari ilmu sosial, apa fokus fundamental atau fokus utama di dalam ekonomi? Fokus utama dari ekonomi. Option yang E, analyzing the psychological factors influencing consumer choice. Option B, studying the history of economic system throughout the world. Option C, investigating the political ideologies governing the social occasion. Option D, exploring how individuals and societies make choice to manage limited resources. Option E, evaluating the impact of government policies on income distribution. Oke, jadi katanya sebagai bagian dari ilmu sosial,
Apa yang menjadi fokus utama dalam ekonomi? Yang A. Menganalisis faktor psikologis yang mempengaruhi pilihan konsumen. Yang B. Studying the history of economic system throughout the world. Apa katanya? Mempelajari sejarah sistem ekonomi di seluruh dunia. Yang C. Menginvestigasi ideologi politik dalam mengatur alokasi sumber daya. Yang D. Mengeksplorasi bagaimana individu dan masyarakat membuat pilihan untuk mengelola sumber daya yang langka. Dan yang E. Mengevaluasi dampak dari kebijakan pemerintah di dalam distribusi pendapatan. Oke, mana jawaban yang tepat? Oke, kita bisa paham sebetulnya dari definisi yang barusan kita pahami terkait ilmu ekonomi. Oke, jadi setiap ilmu itu lahir dari yang namanya masalah, gitu ya. Nah, kan yang ditanyakan di sini adalah fundamental problem. Oke, masalah di dalam ilmu ekonomi itu lahir dari adanya kenyataan bahwa kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas bertemu dengan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas. Maka kondisi senjang inilah yang melahirkan masalah berupa kelangkaan atau di dalam bahasa Inggris kita kenal dengan scarcity, gitu ya. Nah, maka scarcity atau kelangkaan inilah yang dinamakan dengan the core of economic problem atau inti dari masalah ekonomi, gitu ya. Maka ilmu ekonomi dari definisinya saja adalah terkait tingkah laku manusia dalam mengelola atau mengalokasikan sumber daya yang terbatas dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Maka yang tepat gitu ya. Maka yang tepat di sini adalah yang D ya, option D. Exploring how individuals and societies make choice to manage limited resources. Jadi mengeksplorasi bagaimana individu dan masyarakat membuat pilihan untuk mengelola sumber dayanya yang langka. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini masih bahasa Inggris. Soal dari Kabupaten Kota tahun 2016. Fundamental economic problems basically arise from bla bla bla. Oke, jadi katanya apa? Sama ya pembahasan atau inti pemahamannya dengan soal yang sebelumnya. Masalah ekonomi yang fundamental atau yang inti itu pada dasarnya lahir atau muncul dari apa gitu kan? Oke, kita lihat opsinya ya. Option yang A, the fact that society has more than it needs. Option yang B, term oil in the stock market. Option yang C, the unequal distribution of income. Option yang D, our wants exceed our scarce resources. Dan option yang E, differences of resources. Oke, difference of resources. Jadi, apa jawabannya? Oke, jadi kita bisa kembali ke, yang ini ya, bahwa ilmu ekonomi itu mempunyai masalah inti berupa kelangkaan gitu ya. Maka lahir dari apakah kelangkaan tersebut gitu kan? Dari kenyataan bahwa adanya our want exceed our scarce resource. Jadi adanya kenyataan bahwa keinginan kita itu melebihi sumber daya yang terbatas gitu ya. Maka inilah jawabannya. Kemudian ada yang bingung apakah kita menggunakan istilah kelangkaan apakah kita akan menggunakan istilah keinginan atau kebutuhan. Nah, itu sama saja sebetulnya ya, karena di dalam kebutuhan pun ada intensitasnya gitu kan. Jadi di dalam kebutuhan itu kan ada primer, sekunder, tersier. Jadi bukan berarti kebutuhan itu terbatas kepada kebutuhan pokok, tetapi kan setelah kita memenuhi kebutuhan primer, kita ingin yang sekunder terpenuhi dan kemudian yang tersier. Maka itu tidak ada bedanya dengan keinginan. Jadi tetap saja boleh dikatakan bahwa kebutuhan itu
tidak terbatas gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Oke, di sini masih bahasa Inggris dari soal provinsi tahun 2016. The most indicating phenomenon that reflects scarcity of a certain good is bla bla bla. Oke, apa katanya? Fenomena yang paling refleks, mencerminkan kelangkaan dari suatu barang, dari sebuah barang tertentu adalah apa? Gitu kan. Jadi, di sini ada fenomena nih, 5 fenomena. Manakah yang mencerminkan terjadinya kelangkaan dari fenomena berikut ini? Oke, yang A, the government rations the purchase of the corresponding good. Pemerintah merasiokan pembelian dari barang tertentu. Yang B, the demand for corresponding good rises and rises. Jadi katanya apa? Permintaan terhadap barang tertentu meningkat dan meningkat, gitu ya. Yang C, people substitute that good with an imitative one. Jadi orang mensubstitusikan atau mengganti barang tersebut dengan satu barang yang imitasi, sebuah barang imitasi. Gitu ya. Jadi apakah kelangkaan itu dicerminkan ketika orang itu mensubstitusikan barang tersebut dengan barang yang lain yang mirip? Gitu ya, coba pikir. Yang D, the good becomes more and more expensive. Jadi apa katanya? Barang menjadi makin dan makin mahal. Oke, coba. Yang I, option yang E, more companies produce similar goods. Jadi banyak perusahaan memproduksi barang yang sama. Kira-kira yang mana dari sini yang mencerminkan terjadinya kelangkaan? Gitu. Oke, saya ilustrasikan di sini ada satu fenomena menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana masyarakat di Nusantara itu punya satu tradisi menu untuk Lebaran itu apa? Opor ayam ya, di mana bahan utamanya adalah tentu daging ayam. Nah, di tengah masyarakat yang katakanlah mempunyai insentif atau tunjangan hari raya, tentu akhirnya masyarakat itu mempunyai uang yang cukup untuk misalkan menghidangkan opor ayam di waktu Lebaran. Maka otomatis permintaan terhadap daging ayam itu menjadi meningkat, ya kan? Konsekuensi dari keinginan masyarakat untuk membuat opor ayam. Maka permintaan dari masyarakat terhadap daging ayamnya gimana? Meningkat. Bagaimana dengan penawarannya? Bisa jadi mengikuti sesuai dengan permintaan tersebut, ataupun juga tetap, ataupun meningkat tetapi tidak dapat memenuhi sebanyak permintaan dari masyarakat tersebut. Maka apa konsekuensinya? Maka harga menjadi meningkat, gitu ya. Itulah kenapa kemudian setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri gitu ya, harga-harga itu meningkat. Nanti ada konsep inflasi sebetulnya ya. Tetapi coba pikirkan berdasarkan fenomena ini saja. Harga menjadi meningkat. Karena apa? Karena penawar atau produsen di sini, satu, dia tidak dapat memenuhi permintaan dari masyarakat. Yang kedua, dia bisa memenuhi permintaan tersebut, namun perlu biaya produksi yang lebih banyak. Mungkin melibatkan pekerja yang harus memproduksi daging ayam itu kan berarti kan harus mengurus dan menyembelih ayam itu kan berarti membutuhkan tenaga kerja, dan kemudian membutuhkan stok yang banyak di pasar, itu kan juga butuh mobilisasi. Sehingga dengan begitu kan apa yang terjadi? Maka biaya produksi meningkat, otomatis pengaruhnya nantinya adalah pada harga yang meningkat gitu ya. Oke, jadi apa intinya? Bahwa fenomena kelangkaan itu seringkali dicerminkan lewat apa? Lewat harga. Peningkatan permintaan relatif terhadap penawaran yang terbatas dapat menyebabkan kenaikan harga barang tersebut. Inilah yang disebut sebagai peningkatan harga saat terjadi kelangkaan.
Harga yang lebih tinggi mencerminkan fakta bahwa konsumen bersedia membayar lebih untuk mendapatkan barang tersebut karena kelangkaannya. Oke, jadi intinya bahwa kelangkaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari cerminannya adalah lewat apa? Lewat harga yang meningkat. Itu maka di sini mana pilihan yang mencerminkan atau yang merupakan fenomena terjadinya peningkatan harga. Maka di sini jawaban yang tepat adalah yang D. The good becomes more and more expensive. Jadi ketika barang tersebut langka, sedangkan masyarakat membutuhkannya, maka barang tersebut akan menjadi mahal gitu ya. Oke, jadi jawaban yang tepat pada opsi ini adalah yang D gitu ya. Yang lain kenapa bukan? Coba. Ration the purchase of corresponding good ini adalah persoalan anggaran. Kenapa kemudian pemerintah merasiokan pembelian terhadap barang tertentu. The demand for corresponding good rises and rises. Jadi permintaan terhadap barang tersebut, barang tertentu meningkat. Ini permintaannya meningkat, justru mungkin karena selera atau apalah ya, seperti tadi. Menjelang Hari Raya Idul Fitri itu meningkat, gitu kan, tetapi tidak mencerminkan kelangkaan di sini ya. Yang harus dicerminkan kelangkaan itu gimana supply-nya, gimana stoknya. Yang C, people substitute that good with an imitative one. Jadi dia mensubstitusikan barang dengan barang yang lain. Dia mengganti, misalkan butuh beras, tapi misalkan beras itu diganti dengan jagung. Nah itu terjadi karena apa? Mungkin ya bisa jadi karena naiknya harga beras gitu ya. Harga beras naik sehingga kemudian dia menggantinya dengan jagung. Oke, itu bisa, tetapi lebih tepat jika kelangkaan itu cerminannya adalah lewat apa yang namanya harga dulu gitu ya. Oke. Yang E, more companies produce similar good. Banyak perusahaan yang memproduksi barang yang sama. Nah, justru ini mungkin tidak langka kalau banyak perusahaan memproduksi barang yang sama. Ini kan pasar persaingan sempurna gitu ya nantinya ya. Maka nantinya tidak bisa atau ini kurang tepat untuk mencerminkan kelangkaan. Jadi kan di sini the most indicating phenomenon gitu kan. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, kita ke soal nomor 5. Soal terakhir di dalam section ini, choose one among the following situation that most appropriately represent an economic problem. Pilihlah dari situasi berikut ini, pilihlah satu dari situasi berikut ini that most appropriately yang paling tepat represent, mewakili atau merepresentasikan an economic problem, sebuah masalah ekonomi. Oke, pahami masalah ekonomi itu apa gitu kan tadi ya. Oke, option yang E, a senior high school graduate has to decide whether or not to continue his or her studies. Option yang B, a father has to decide whether he must go to work or stay at home doing houseworks. Option yang C, a rich person has to decide whether to deposit his or her money in a bank or buying stocks. Option yang D, a poor family has not enough money to send their kids to famous schools. Option yang E, someone brings not enough money with him or her to buy 1 kilogram of rice. Bagaimana nih dari situasi ini yang dia itu mewakili terjadinya masalah? Masalah apa? Masalah ekonomi. Gitu kan. Oke, kita pahami dulu. Maksudnya apa ya? Katanya yang A itu lulusan dari high school, ya SMA ini, memutuskan, dia tuh harus memutuskan apakah mau lanjut atau tidak. Ya, studinya, maksudnya mau kuliah atau tidak. Yang B, si bapak ini dia tuh harus memutuskan mau pergi kerja, mau kerja atau diam di rumah melakukan pekerjaan rumah. Yang C, a rich person, seseorang yang kaya raya, harus memutuskan apakah dia itu mau menyimpan uangnya di bank atau membeli saham. Yang D, a poor family, apa katanya? Keluarga yang miskin, sebuah keluarga yang miskin has not enough money, jadi tidak punya cukup uang to send
untuk mengirim their kids, anaknya, ke famous schools. Apa tuh? Sekolah ternama gitu ya. Oke. Yang I atau yang E, someone brings not enough money with him or her to buy 1 kilogram of rice. Jadi apa katanya? Seseorang itu membawa tidak cukup uang dengannya pada dirinya untuk membeli 1 kilogram beras. Oke, jadi mana nih yang paling mencerminkan masalah ekonomi? Masalah itu apa sih? Masalah itu kan adalah sebuah situasi, ya kan? Masalah itu kan situasi yang menyebabkan ketidaknyamanan, ketidakpastian atau kesulitan. Maka masalah ekonomi di sini pada konteks ini merujuk permasalahan, tantangan atau situasi yang timbul dalam konteks ekonomi, terutama yang berkaitan dengan alokasi sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Maka kembali lagi bahwa masalah ekonomi yang dimaksud di dalam konteks soal ini adalah kelangkaan. Maka kita lihat dari fenomena-fenomena berikut ini, mana yang mencerminkan kelangkaan. Yang A, cerminan kelangkaan tidak. Dia itu ada masalah terkait memilih. Gitu ya. Tetapi apakah ada cerminan kelangkaan di sini? Tidak ya. Yang B, a father has to decide. Nah, ini gimana? Dia mau kerja atau mau diam di rumah? Di mana persoalan ekonominya? Yang C, a rich person has to decide. Jadi dia tuh kaya, bingung nih uangnya tuh mau disimpan di bank atau mau beli saham. Mana masalahnya? Option yang D, a poor family. Jadi ini mungkin ada masalah di dalam pendapatan ya. Kenapa kemudian ia dikatakan sebagai keluarga miskin, tidak punya cukup uang, nah kan? To send their kids to famous school. Jadi dia tuh tidak bisa mau masukin anaknya ke sekolah yang ternama, gitu ya. Tidak bisa karena tidak cukup uang. Ya mungkin sekolah ternama ini hanya beberapa kan, tidak banyak sehingga menjadi mahal. Itu kan cerminan kelangkaan. Tetapi kita lihat yang E. Seseorang ini tuh tidak punya uang bahkan untuk membeli 1 kilogram beras, gitu kan. Mana nih yang kira-kira paling bermasalah? Antara D dan E ya kan? Nah, tetapi yang untuk D itu kan di sini adalah famous schools. Dalam keadaan keluarganya itu poor family, bukan berarti dia itu tidak boleh masuk ke sini ya, tetapi kan ada sebetulnya alternatif lewat public school, sekolah negeri kan. Itu kan mungkin lebih terjangkau untuk family ataupun keluarga dalam kondisi yang kurang beruntung gitu ya. Tetapi yang paling mencerminkan di sini adalah yang E. Dia itu tidak punya cukup uang untuk membeli 1 kilogram beras. Berarti di dalam 1 kilogram beras itu apa? Mahal ya kan? 1 kilogram beras itu tidak bisa dijangkau oleh orang ini. Karena mungkin berasnya mahal, ya terlepas dari pendapatannya gimana, mungkin saja berasnya mahal. Misalkan dia itu punya uangnya 10.000, sedangkan 1 kilogram beras itu katakanlah sekarang 15.000. Tidak cukup kan uangnya untuk membeli 1 kilogram beras ini. Nah, misalkan kalau berasnya 10.000 kan berarti bisa dijangkau. Kenapa berasnya bisa 15.000? Oh, mungkin saja terjadinya kelangkaan beras sehingga berasnya naik. Gitu kan? Nah, tadi kan cerminan langka itu lewat adanya harga. Ya kan? Maka someone brings not enough money with him or her to buy 1 kilogram of rice. Itu adalah yang most appropriately. Gitu ya. Nah, yang lain itu bukan berarti dia itu tidak mencerminkan. Tetapi yang most appropriately itu yang mana? Gitu ya. Oke, itu adalah soal-soal terkait definisi ilmu ekonomi dan dan konsep terkait kelangkaan gitu ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih.